Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini bertepatan kita masih berada dalam nuansa bulan Syawal. Marilah terus kita bersyukur kepada Allah masih dibiarkan hidup sampai detik ini. Semoga kesalahan dan kekhilafan kita yang telah menyia-nyiakan bulan Ramadan yang lalu ini bisa kita benahi dan punya niat dan iktikad untuk terus berjuang menambah keimanan dan ketakwaan. Dan juga kami tidak pernah bosan dari mimbar ini tetap ingatkan bahawa sebaik-baik bekal kita hidup di dunia hanyalah iman dan takwa. Maka tingkatkan ibadahmu, meningkatnya ibadah itu diharapkan bertambah kuat iman dan takwa kita. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, juga bertepatan hari ini adalah tanggal 18 April tahun 2025. Dalam kalender di negara kita ini ditandai dengan tanggal merah. Dalam keterangannya disebutkan bahawa hari ini adalah wafat Isa Al-Masih. Karena dalam keyakinan saudara-saudara kita yang menganut agama Kristen memahami bahawa tanggal 18 atau Jumat yang agung adalah wafat Isa Al-Masih, dan hari berikutnya yaitu hari Ahad disebutkan sebagai hari Paskah, di mana mereka meyakini 3 hari setelah Isa Al-Masih itu wafat, dia hidupkan kembali untuk penebusan dosa umat manusia. Selama 40 hari dia tinggal di bumi untuk memberikan penjelasan tentang keimanan dan juga keyakinan yang mereka pahami. Dan 40 hari ke depannya akan diyakini sebagai hari kenaikan Yesus Kristus. Kita sebagai umat Islam jangan sampai terpengaruh. Sebagai Muslim kita juga harus berkuat diri. Kita harus mantapkan keimanan dan akidah kita. Jangan sampai kita terjebak dalam keyakinan yang menyebabkan kita menjadi orang kafir maupun orang-orang yang musyrik. Dalam Al-Quran pada surah yang keempat An-Nisa ayat yang ke-157 dan 158, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah menyebutkan bahawa Isa putra Maryam itu tidaklah dibunuh, juga bukan dia yang disalib, akan tetapi adalah orang yang diserupakan dengannya dalam pandangan mereka yang berusaha membunuhnya. Lebih lanjut apa kata Allah? Barrafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah mengangkat kehadiratnya. Maka keyakinan kita sebagai orang Islam harus tertanam bahawa Nabi Isa alaihi salam putra Maryam bukan mati, juga bukan disalib, akan tetapi dia diangkat di hadirat Allah. Di mana diletakkan oleh Allah ini Nabi Isa akan kita dapati dalam hadis tentang Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad sampai di langit pertama, dia bertemu dengan Nabi Adam. Lalu ke langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Pada langit ketiga ada Nabi Yusuf, langit keempat ada Nabi Idris, dan langit yang kelima ada Nabi Harun, langit keenam ada Nabi Musa, di langit ketujuh ada Nabi Ibrahim Khalilullah. Itu yang kita dapati dalam hadis tentang Isra Mi'raj. Artinya Nabi Isa itu berada di langit kedua kalau merujuk pada hadis itu. Dan dalam hadis lain juga diceritakan bahawa Isa putra Maryam menjelang hari kiamat akan Allah turunkan. Dia akan membunuh Al-Masihud Dajjal. Dua-duanya sama-sama punya gelar Al-Masih. Satu Al-Masih Isa ibnu Maryam, yang kedua Al-Masih
Dua orang ini punya keahlian sama-sama mengurap atau mengusap. Setiap yang mereka usap akan sembuh kalau berpenyakit. Itulah kelebihan Al-Masih, baik dia putra Maryam maupun Dajjal. Namun di akhir zaman ini kan sulit kita membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang betul-betul dengan syariat atau dengan kesyirikan. Maka disinilah keimanan menjadi tantangan buat kita semua. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, keyakinan ini harus tertanam dalam setiap hati kita bahwa Nabi Isa adalah seorang anak manusia. Dia butuh makan, dia butuh minum. Karena dalam hadis disebutkan Rasulullah, setelah dunia ini aman, Dajjal itu sudah mati, Nabi Isa masih hidup 40 tahun berikutnya. Lalu dia pun wafat dan disolatkan oleh kaum muslimin dalam hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh para ulama hadis yang lain. Maka inilah yang harus betul-betul kita tanamkan. Jangan sampai rusak akidah dan keyakinan kita, karena zaman ini zaman entertain. Semua orang sudah merujuk pada apa yang ditonton, apa yang dilihat. Masyarakat kita ini kan seperti daun kering, berisik, mudah dikumpulin, tapi sulit untuk diikat, tapi sangat mudah untuk terbakar. Itulah kita. Kalau untuk dikumpulin mudah, buat acara hiburan, tapi ngikatnya dengan peraturan ini sangat rumit, sangat sulit diatur. Membakarnya lebih mudah. Adapun yang mengaku Nabi, mengaku Rasul, banyak yang meyakini itu benar. Ada yang mengaku Tuhan, itu pun ada juga di antara kita yang meyakini dan ikut. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, maka untuk itu kita harus betul-betul tanamkan bahwa Isa putra Maryam adalah seorang anak manusia. Tidak ada perbedaan di antara para nabi dan rasul kalau di hadapan Allah. Tidak ada anak Tuhan, tidak ada anak tiri, anak kandung. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak membeda-bedakan rasul-rasul Allah itu kalau di hadapan Allah. Yang membuat tingkatan itu kan Allah sendiri. Dalam hadis diceritakan ada nabi itu sebanyak 124.000, namun yang dipilih di antara mereka menjadi rasul hanyalah 315 orang. Ini rasul. Dari 315 rasul itu hanya 25 yang diceritakan, disebutkan namanya dalam Al-Quran. Maka sebahagian ulama tauhid membuat pedoman ada 25 nabi dan rasul yang wajib diyakini. Tapi bukan berarti hanya sebatas itu. 124.000 nabi, namun yang Allah pilih jadi rasul di antara mereka hanya 315. Disebutkan namanya dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai Nabi Muhammad hanya 25 orang. Dari 25 rasul ini kan Allah seleksi lagi yang menjadi nabi ulul azmi, yang punya kelebihan dan kedekatan dengan Allah, tahan uji, tahan banting berbagai masalah dan problem. Ada Nabi Nuh, yang kedua ada Nabi Ibrahim, ketiga ada Musa, keempat ada Isa, yang kelima Nabi Muhammad. Ini disebut dengan ulul azmi. Dari 5 nabi ulul azmi ini pun Allah seleksi lagi. Ternyata yang bisa jadi panutan disebutkan dalam Al-Quran hanya ada 2. Pertama yaitu Nabiullah Ibrahim Khalilullah, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadah solat 2 orang ini harus kita sebut namanya. Dalam tahiyat akhir nama nabi dan rasul 2 ini, Ibrahim dan Muhammad, kita ucapkan dalam tahiyat. Kalau tidak akan bermasalah ibadah solat yang kita lakukan. Nah, di antara Ibrahim dengan Nabi Muhammad, Allah angkat lagi Nabi Muhammad lah yang paling istimewa. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat yang disebutkan dalam banyak riwayat tentang Isra Mi'raj, Nabi Ibrahim Allah tempatkan di langit ke-7.
Ini batas yang disebut dengan alam malakut. Malaikat Jibril lewat dari situ tidak bisa lagi. Maka Nabi Muhammad ajak Jibril, ayo kita bareng menghadap Allah. Tidak bisa Muhammad, batas kemampuanku hanya sampai langit ketujuh. Dipaksa oleh Nabi, Jibril pun terpaksa mencoba, namun dia tidak bisa. Artinya kan di atas itu ada namanya alam lahud, alam ketuhanan. Yang boleh lewat ke situ hanyalah satu orang, itulah Nabi Muhammad Rasulullah Habibullah. Itulah yang sampai kepada kita riwayat bahawa Nabi Muhammad makamnya di atas Nabi Ibrahim. Tapi kalau di hadapan Allah kita tidak boleh mengkultuskan salah satu di antara mereka. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Mereka semua adalah utusan yang Allah utus ke atas dunia. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Lantas yang menjadi bahan pemikiran kita adalah apa yang menyebabkan manusia ini mengkultuskan seseorang? Apa penyebab sehingga Nabi Isa ini dijadikan sebagai anak Tuhan? Atau yang diyakini oleh sebagian kita umat manusia yang notabene-nya bukan beragama Islam, menganggap justru dia adalah Tuhan. Penyebabnya adalah ada 3 kesalehan yang timpang, yang tidak sempurna dalam kehidupan manusia. Kesalehan pertama adalah kesalehan individual. Urusan ibadah solat, ibadah puasa, baca Quran, itu pribadimu dengan Tuhanmu, tidak ada kaitan dengan yang lain. Mau solat atau kagak urusan anda dengan Allah, mau puasa atau bukan itu urusan kita dengan Rabb kita. Ini namanya kesalehan individual, maka tidak perlu pamer. Karena pujian atau celaan tidak ada kaitan, karena ibadah itu adalah hubungan kita dengan Allah. Ada kesalehan kedua namanya kesalehan sosial. Kesalehan sosial dengan jiran, tetangga kita, masyarakat, bahkan dengan keluarga terdekat kita. Kita dituntut mengamalkan Quran dan hadis yang berkaitan dengan sosial kita. Maka banyak di antara kita ibadah dia hebat, solat dia rajin, puasa dia mantap, tapi sosialnya kurang. Ada orang pesta, jiran, bahkan di lingkungannya undangan sudah disebarluaskan, dia tidak hadir. Ada orang meninggal di depan rumahnya, dia tidak terlibat. Artinya dalam urusan kesalehan sosial dia hebat, tapi urusan kesalehan sosial dia kurang. Lalu ada yang ketiga lagi namanya kesalehan style, way of life, gaya hidup. Dengan memanjangkan jenggot itu bagus, karena itu adalah bahagian dari sunnah Rasul. Memakai pakaian gamis, memakai pakaian-pakaian yang mencerminkan kita adalah seorang muslim, namanya style, gaya hidup. Banyak di antara kita yang lebih mengedepankan gaya hidup. Dia pakai gamis, memanjangkan jenggot, ke sana kemari bawa tasbih, tapi dari segi sosial dia mungkin lemah. Ibadahnya lebih bermasalah lagi. Maka 3 hal ini bapak-bapak, saudara-saudara, jangan sampai ada yang kurang di tengah-tengah kita. Urusan pribadimu dengan Allah dalam solatmu, puasamu, baca Quran dan zikirmu tidak ada kaitan dengan siapapun. Tapi urusan sosialmu jangan menutup mata, jangan menutup telinga. Justru Allah katakan itu adalah orang-orang yang berdusta dalam agama, yang diamanahkan dalam surah Al-Ma'un. Juga kalau hanya sebatas pribadi kita soleh, sosial kita mantap, kalau menutup aurat juga salah. Kalau gaya hidupnya lebih cenderung meniru-niru gaya orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, akhir-akhir ini kita disuguhkan dalam tontonan sehari-hari di handphone, di Android kita, bagaimana orang-orang non-muslim termasuk Yahudi memasukkan ajaran-ajaran agama mereka dalam hal seorang muslim berlebaran penuh dengan tarian. Bukankah itu gaya hidup yang salah dan keliru? Ada lagi salam atau yang disebut dengan simbol-simbol penyembah setan yang dibuat oleh orang sekarang dengan salam velocity. Artinya penyembahan terhadap orang-orang
yang betul-betul terkutuk atau makhluk-makhluk Allah yang sudah dipastikan masuk neraka, termasuklah iblis tadi, disembah oleh manusia tanpa sadar gaya hidup itu telah memasuki dunia kita umat Islam di seluruh Indonesia. Maka untuk ini bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, marilah lebih teliti kita perhatikan mana gaya hidup pribadi, mana gaya hidup kita untuk diterapkan dalam sosial, bagaimana gaya hidup kita di lingkungan. Karena tiga kesalehan ini tidak akan bisa kita lupakan. Kalau tiga-tiganya tidak ada dalam hidup kita, yakinlah dunia kita akan sengsara, di akhirat kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah ini. Semoga di tanggal 18 April 2025 ini semakin dewasa kita menghormati antar umat yang beda agama dengan tidak mencela, tidak menghina, tidak merendahkan. Karena dengan menghina ajaran agama mereka, kalau mereka balas, Allah jugalah yang menjadi sasaran penghinaan dari mereka untuk balasan. Jangan mencela objek-objek yang menjadi sesembahan mereka, khususnya orang Nasrani yang mencela patung-patung sesembahan atau salib. Kalau mereka balas, maka Allah dan Nabi Muhammad akan menjadi sasaran balasan dari mereka. Allah tidak ingin dicela, Allah tidak ingin dihina, karena api semula itu adalah kita yang memantik dan memulainya. Mari kita hormati, mari kita hargai. Kita harus lebih dewasa menyikapi perbedaan ini dengan catatan keimanan dan ketakwaan harus tetap kita mantapkan dengan majelis ilmu, menghadiri pengajian-pengajian, dan juga dengan tontonan-tontonan yang bernuansa Islami. Barakallahu li wa